Desember, temanya Natal ya, jangan ada yang protes. Karena balai kota itu untuk semua. Jadi, semua kita beri tempat. Balai kota itu tempat untuk semua. Gibran benar saat ingin biasakan warga Solo toleran, bukan memaklumi intoleransi. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Saya senang mengetahui kesiapan kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakan jalanan kota Solo, termasuk di jalanan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi, hingga di sekitar balai kota dengan gemerlap lampu yang memancarkan keindahan. Mirip suasana di kota New York, kata netizen yang pernah saya baca. Mungkin terdengar berlebihan ya, tapi saya bisa menangkap ada antusiasme yang terkandung dalam komentar itu, sekaligus ingin mengapresiasi program luar biasa Gibran yang rasanya baru pertama kali ini terjadi. Pada era ayahnya, juga FX Rudiatmo, seingat saya belum pernah terjadi momen Natal dibuat semeriah sekarang ini. Nah, menariknya ketika ada yang khawatir soal protes dari ormas tertentu yang tidak setuju adanya kemeriahan menyambut Natal, Gibran dengan santai tapi tegas menjawab, kalau ada yang protes, protes oneng aku, protes ke saya, dibiasakan untuk toleran. Wow, saya ingin berdiri dan bertepuk tangan begitu membaca pernyataan itu. Apalagi ketika pernyataan itu juga menyambung ucapan Gibran yang ini. Balai Kota dan Jalan Jenderal Sudirman adalah public space yang bisa digunakan untuk paguyuban, komunitas, kelompok apapun. Kemarin sudah ada lampion Imlek, lampion Idul Fitri, lampion bulan Suro, lampion 17-an. Karena ini mendekati Nataru, lampion dan dekorasinya Natal, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Rabu 30 November 2022 seperti dilansir lamandetik.com. Gibran pun sempat menjawab terkait kekhawatiran aksi ormas yang dikhawatirkan oleh sebagian netizen dengan kalem, tapi tetap menunjukkan ketegasannya sebagai wali kota. Di sini ormasnya adem semua Pak, balas Gibran. Saya sebetulnya setuju bahwa masyarakat di tengah kemajemukan yang ada di Solo harus diajarkan untuk bertoleran, bukan malah memaklumi tindakan intoleransi seperti yang terjadi di banyak daerah. Hanya selama ini kudu diakui memang sangat sedikit pemimpin yang berani melakukannya. Sebetulnya menarik juga kalau misalnya ada 1-2 ormas atau beberapa gelintir orang mencoba menguji perkataan Gibran, lalu mengajukan protes, menggelar demonstrasi di sekitar balai kota, atau melakukan sweeping ornamen Natal itu. Supaya kaum haters itu semakin paham bahwa Gibran gak main-main, alias beneran ingin memerangi intoleransi di daerahnya. Mau coba? Risiko ditanggung sendiri ya. Akhirnya matur nuwun Mas Gibran sudah mengayomi warga Solo yang ingin Natalan dengan membuat seluruh masyarakat agar bisa juga menikmati kemeriahan Natal tanpa harus khawatir imannya tergerus atau berpindah haluan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Nah, orang tuh kalau mau maju itu harus punya partai. Demokrasi itu adalah penguatan partai politik. Orang-orang partai ini kadang-kadang kerja tanpa mikirkan popularitas. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, nggak ngurus partai, kerjaannya itu membangun popularitas. Politik identitas memang nyata, tapi lebih nyata lagi politik pencitraan. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siward.com. Kalimat yang sohor beda dengan yang kerja dilontarkan Fahri Hamzah ketika dia merasa ada petualang jabatan yang tidak mengurus partai, kerja pun tidak tapi ingin dapat kursi secara instan. Rumit memang jika calon pemimpin hanya bermodal dikenal, namun lebih miris lagi jika pemilih terperdaya oleh pencitraan. Jadi seolah-olah hanya meraih penghargaan tanpa mengerti bagaimana penghargaan itu diperoleh. Ada masalah ego di kepala Anies, seakan-akan dia akan disabotase oleh pemerintah pusat. Kalimat ini terasa menarik karena dibalik pencitraannya Anies seperti selalu berpikir agar dirinya saja yang menjadi titik sentral dalam momen apapun.
Tidak heran atas nama pencitraan itu, dia hanya bersemangat memoles wilayah yang diyakini banyak disinggahi pengunjung Jakarta. Pegiat media sosial Abu Janda kembali memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan pencitraan dari Anies Baswedan. Hal ini menyusul adanya kabar bahwa mantan Menteri Pendidikan tersebut telah berjasa untuk umat Hindu selama dirinya menjabat di DKI Jakarta. Beberapa hari ini ada satu berita yang viral di media sosial. Judulnya selama 10 tahun cuma Gubernur DKI Anies yang peduli sama umat Hindu. Berita ini diviralkan buzzer politik Anies Baswedan untuk mengimbangi berita Mbok Nilu Jelantik yang mundur dari Partai Nasdem karena Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Beber Abu Janda di dalam video itu. Pemilik kewarasan harus ekstra hati-hati karena pada Pilpres tahun 2024 sudah terendus upaya pengkultusan oleh partai pengusung capres. Dengan cara yang berbau hiperbola, sang capres di-framing seakan-akan hanya dia yang berjasa ini, hanya dia yang telah melakukan terobosan ini, bla bla bla. Dan haji mumpung yang dipakainya, atas nama belum ada jadwal kampanye, maka praktik bergaya kampanye pun disiasati dengan tajuk safari politik. Lalu adakah perbedaannya dengan kampanye? Tidak satu pun pembeda, bahkan kita yakini hal yang sama akan mereka lakukan ketika KPU sudah menjadwalkannya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana Anies Baswedan kembali terlihat bersama dengan Habib Rizik. Hal ini dicurigai sejumlah pihak sebagai tanda akan kemunculan kembali dari strategi politik identitas di Pilpres 2024. Rocky menampik gelagat itu dengan menyatakan bukan hanya cucu Nabi itu saja yang ditemui oleh mantan Menteri Pendidikan itu. Kalkulasi Anies kan bukan dia menemui politik partisan. Dia menganggap Habib Rizik itu tokoh kebetulan tokoh Islam, ada juga tokoh non-muslim yang ditemui Anies. Tuturnya dilansir dari Rocky Gerung Official, Senin 10 Oktober 2022. Nampaknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah kesal dengan gelar yang disematkan padanya tersebut. Salah satunya Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Faktanya Anies menikmati buah praktek politik identitas tadi, termasuk membuat pertandingan, termasuk membuat perbandingan penjajah dan pribumi pada pidato pertama sebagai gubernur. Mau bantah? Bagaimana menurut Anda? ATR atau BPN terkait pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Sebelumnya, Heri mengungkapkan sejumlah rencana dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota. Ia juga berjanji akan melakukan beragam program dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi banjir Jakarta.